Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu ya secara daring, meskipun kalian hanya menonton video saya, tapi ini kan pertemuan secara tidak langsung gitu ya. Baiklah, ini merupakan pertemuan kedua ya. Materi pertama. Jadi ini adalah materi pertama pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada kalian di SMA 1 Ciruas. Ini adalah materi pertama pada pelajaran bahasa Indonesia ketika kalian menyandang status sebagai siswa SMA 1 Ciruas. Karena ini pertama ya, saya sudah mengenalkan diri kan ya. Nama saya Bangkit Chandra Maulana, sarjana pendidikan. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA 1 Ciruas. Saya mengajar kelas 12 dan kelas 10. Baiklah, langsung saja. Mungkin di materi pertama ini tidak begitu panjang ya. Jadi kalau ibaratkan kita menuangkan air ke dalam gelas, kalau kita menuangkannya terlalu banyak itu akan tumpah. Tapi kalau kita menuangkannya sesuai standar, tidak terlalu penuh, tidak terlalu sedikit, itu akan enak kan untuk kita minum, tidak melebar kemana-mana. Baik, bab pertama pada materi bahasa Indonesia di semester ini ada namanya teks laporan hasil observasi ya. Kedengarannya begitu menyeramkan, materi susah, tapi sebenarnya ini materinya mudah, materinya juga sedikit. Ini termasuk materi lebih mengedepankan ke praktik ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia itu sama seperti penjas atau olahraga, ada praktik, ada teori. Kalau teori kan misalkan teks laporan hasil observasi adalah apa gitu ya. Kalau praktik ya kita harus membuat gitu. Jadi ini materi sedikit karena merupakan materi praktik. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan mengedepankan kepada kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kita menginterpretasi. Artinya menginterpretasi itu bisa diartikan dengan mengidentifikasi atau menelaah lebih dalam. Ya. Jadi pertama kita kenalan dulu nih sama teks laporan hasil observasi ya. Nanti kita akan menginterpretasi. Baiklah, selanjutnya. Nah, jadi secara pengertian ya, teks laporan hasil observasi itu saya suka menyingkatnya dengan LHO biar gampang ya. Teks laporan hasil observasi itu kan ada kata laporan hasil observasi. Apa maknanya? Jadi adalah teks yang berisi informasi. Nah, ini teks yang berisi informasi atau berita yang mengemukakan fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata kunci di sini. Ya, yang harus kalian pahami. Pertama, jika tulisannya teks, bisa dipastikan ini berbentuk tulisan. Ya, namanya juga teks. Ya. Kalau ucapan itu namanya secara lisan, bukan tulisan. Kalau teks itu bentuknya tulisan. Teks yang berisi informasi atau berita. Jadi di teks tersebut pastikan ada informasi atau berita yang disampaikan. Dan ini nih, isinya harus merupakan fakta. Fakta itu ada datanya, ada kejadiannya, gitu ya, ada dasarnya. Fakta. Nah, ini syarat yang paling utamanya. Ini diperoleh dari hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Jadi observasi itu ya tidak mesti mengamati secara mendalam gitu ya. Pengamatan itu banyak hal. Kalian mengamati fenomena pembelajaran daring di rumah misalnya. Kalian mengamati teman kalian datang ke rumah teman kalian misalnya. Kalian amati si A ini kalau belajar daring kerjaannya kalau pagi absen terus tidur lagi. Si B dia udah dari jam 5 subuh standby di classroom. Si C misalnya dia mengumpulkan tugasnya paling awal. Si D rajin beli kuota ke orang tua tapi di kelas daring jarang muncul. Nah, kan hanya mengamati saja ya, hanya mengamati
kalian analisis secara pikiran kalian, oh ini kenapa nih gitu ya. Apalagi kalau kalian menemukan teorinya di internet ya, lalu kalian susun jadi sebuah informasi atau berita. Jadi pengamatan itu secara sederhana seperti itu ya. Jika secara lebih detail, secara lebih rinci, pengamatan itu bisa menjadi sebuah penelitian, ada survei, ada wawancara ya. Jadi pengamatan itu banyak caranya, tidak mesti harus secara detail, secara sederhana pun tidak apa-apa. Nah, pada materi kita akan melakukan pengamatan secara sederhana saja ya. Di sini paham ya? Kita lanjutkan. Fungsi dari teks laporan hasil observasi itu memberikan apa? Memberikan wawasan tentunya, atau pengetahuan berupa informasi atau pengetahuan yang berisi fakta. Ya, jadi fungsinya itu memberikan pengetahuan atau informasi kepada pembacanya. Ingat ya, kata kuncinya itu harus fakta. Fakta. Kalau kalian menganalisis fenomena pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19, faktanya apa? Siapa? Si A, si B, si C, si D. Berarti kan berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, gitu kan, terhadap 5 teman yang bertempat tinggal di BCP, TCP, Ranjeng, Kuaron, Singamerta misalnya. Itu merupakan fakta. Ya. Strukturnya juga mudah. Ada pernyataan umum, deskripsi perbagian, simpulan. Ini kalian ingat-ingat ya, nanti kita langsung lihat contohnya. Pernyataan umum, deskripsi perbagian, ada simpulan. Nah, mari kita saksikan sekarang sebuah video ya. Sebuah video. Nah, kita tonton dulu ya. Saat ini kita dikejutkan dengan merebaknya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020, 4.593 kasus terinfeksi dan 106 kasus meninggal dunia. Apabila manusia telah terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul, demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Perlu diketahui, masa inkubasi novel coronavirus diperkirakan bisa mencapai 14 hari sebelum gejala muncul, dan orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejala. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin untuk mengatasi virus ini, maka lebih baik kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Berikut standar pencegahan agar kita tidak terserang virus corona. Gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun secara teratur, tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk ketika batuk dan bersin, masak daging dan telur hingga matang, hindari kontak dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Itu merupakan jadi tadi itu merupakan video, kita enak sekali kan melihatnya ya, enak mendengarkannya. Jika laporan hasil observasi bentuknya adalah secara lisan, itu tuh contohnya seperti ini, seperti video yang ada di YouTube ini tadi ya. Ini bentuknya secara lisan. Tentunya orang membuat video ini juga dia telah merancang kan teksnya seperti apa. Nah, teksnya ini disebut teks laporan hasil observasi secara sederhana karena dia mengamati kan, mengamati si virusnya atau mengamati berdasarkan hasil sumber-sumber lain, ada data-datanya.
gitu ya. Ini secara lisan. Nah, kalau secara tulisannya seperti ini ya. Kita buka. Nah, ini contohnya. Oh ya, untuk teks laporan hasil observasi itu tidak mesti teks yang tentang pengetahuan alam saja atau ilmu alam saja, tentang binatang, gunung, tidak. Tentang penelitian sosial pun bisa. Sosial itu tadi ya, misalnya judulnya itu fenomena pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19, atau fenomena macet di kecamatan Cirwas, kira-kira karena apa saja, begitu kan. Kalian amati kira-kira apa nih, ada apa nih, begitu ya. Ini saya ambil contoh sederhana, judulnya Komodo ya. Komodo. Nah, di sini teks pertamanya menjelaskan apa tadi? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Ini pernyataan umum. Komodo merupakan jenis hewan yang melata yang ada di Indonesia dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Nah, pernyataan umum itu ciri-cirinya adalah belum merujuk ke data. Ya, belum merujuk ke data. Masih misalkan beratnya sekitar 100 kg. Nah, ini masih pernyataan umum. Ya. Deskripsi perbagiannya. Nah, ini sudah masuk ke deskripsi nih. Ya, deskripsinya itu paragraf kedua ini. Komodo mempunyai jenis kulit yang bersisik, berwarna abu-abu dan moncongnya lancip. Nah, ini sudah merupakan deskripsi perbagian. Artinya sudah detail tentang komodonya. Komodo itu kulitnya bersisik, berwarna abu-abu gitu ya. Nah, ini paragraf kedua. Paragraf ketiga ini, paragraf ketiga dalam teks laporan hasil observasi bisa berupa simpulan. Kita baca ya. Apakah ini merupakan sebuah simpulan? Bakteri hidup di bagian mulut komodo tersebut bisa menyebabkan darah korban yang gigit keracunan. Nah, paragraf ketiga bisa berupa simpulan atau juga deskripsi manfaat atau deskripsi yang lebih khusus. Atau berisi simpulan itu bisa juga berisi pesan. Ya, kalau kita lihat ini mana nih bisa disebut simpulan, kenapa? Kalau kita lihat ya, di sini ada tulisan tuh. Namun sangat disayangkan ini ada pesan kan, bahwa ada pemburu yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan habitatnya rusak. Ini bisa disebut simpulan karena ada pesan yang disampaikan gitu kan. Nah, begitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini merupakan pernyataan umum. Saya ulangi lagi ya. Ini merupakan pernyataan umum karena isinya masih secara umum saja. Masih menjelaskan komodo merupakan jenis hewan melata. Terus ini masih ibaratkan hanya pembukaan saja gitu. Ya. Kalaupun ada data, ini masih data-data secara umum. Berat badan ya, tentang beratnya, tentang panjangnya. Ini masih secara umum saja, belum mendetail, belum secara rinci dia menjelaskan ya. Jadi pertama pernyataan umum, yang kedua merupakan struktur deskripsi bagian atau deskripsi secara rinci. Dia mulai menjelaskan secara rinci bahwa komodo itu kulitnya bersisik, berwarna abu-abu, moncongnya lancip dan sebagainya. Ya. Paragraf ketiga ini berupa simpulan atau deskripsi manfaat atau amanat atau pesan, tapi namanya simpulan ya. Kalau diulangan nanti strukturnya ada apa saja, namanya simpulan ketiga itu ya. Baik, sudah untuk pertemuan pertama mungkin sekian materinya ya. Videonya juga tidak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 12-15 menit. Lantas tugasnya apa Pak? Nah, tugasnya mudah saja. Dari video ini
ya dari video ini, tugasnya pertama kalian membuat rangkuman. Kira-kira rangkuman kira-kira menurut kalian tugasnya apa saja, Pak? Nah, tugasnya mudah saja. Pertama, kalian tulis di buku tulis kalian, ya. Ketika kalian menonton video ini, kalian mendapatkan pesan apa saja. Jadi ibaratkan kalian merangkum pembelajaran kita hari ini. Kira-kira kalian mendapatkan apa saja gitu ya. Dari pengertiannya apa saja, fungsinya apa saja, kalian rangkum ya di buku tulis maksudnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, itu nanti ada teks laporan hasil observasi komodo tadi ya. Ada komodo tadi, nanti kalian menjawab pertanyaan ya dari teks tersebut ya. Jadi kita mengidentifikasi teks laporan hasil observasi secara sederhana saja ya. Baik, itu saja mungkin, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang tanyakan, silakan melalui Classroom atau bisa SMS atau WhatsApp ke saya.